Pernah kepikiran nggak? Di zaman serba cepat ini, kita lebih sering scroll daripada membuka halaman buku. Padahal, satu halaman bisa jadi awal dari ribuan perubahan. Hai, aku di sini bukan untuk menggurui. Aku hanya ingin berbagi satu hal, bahwa membaca itu bukan soal pintar-pintaran, tapi tentang menemukan dunia dan juga diri sendiri. Jadi, apa itu budaya membaca? Budaya membaca adalah kebiasaan untuk terus mencari, memahami dan menikmati pengetahuan dari berbagai bacaan. Dan ini sangat erat kaitannya dengan literasi. Literasi bukan cuma soal bisa membaca tulisan, tapi soal memahami, mengolah dan menggunakan informasi dalam kehidupan nyata. Aku pernah melihat seorang anak kecil membaca di sudut perpustakaan, diam, tenang, mengikuti kalimat demi kalimat. Kelihatannya sederhana, tapi siapa sangka dari halaman kecil itu bisa tumbuh mimpi besar dalam pikirannya. Itulah kekuatan literasi, kecil tapi berdampak besar. Apa sebenarnya yang diberikan buku? Buku bukan hanya benda mati yang berisi kata-kata. Dia adalah sumber hidup pengetahuan, kebijaksanaan, dan perubahan. Sebenarnya, diberikan buku kepada kita banyak sekali. Yang pertama, pemahaman atas dunia yang luas. Membaca buku ibarat membuka jendela ke seluruh penjuru dunia. Kita bisa memahami sejarah umat manusia, budaya-budaya asing, ilmu pengetahuan, bahkan kehidupan orang-orang dari latar belakang berbeda. Contohnya, buku Sapiens, karya Yuval Noah Harari, memungkinkan kita memahami perjalanan panjang umat manusia selama ribuan tahun hanya dalam beberapa ratus halaman. Kedua, bahasa yang memperhalus cara bicara dan berpikir. Bahasa dalam buku bukan sekedar huruf, tapi pelajaran yang terus terekam. Semakin banyak membaca, semakin kaya kosakata kita, dan semakin jernih pula cara kita menyampaikan ide. Seseorang yang terbiasa membaca akan lebih mudah menulis esai yang runtut atau berdiskusi dengan percaya diri karena terbiasa dengan struktur kalimat dan pilihan kata yang tepat. Ketiga, imajinasi yang menyalakan kreativitas dalam hidup sehari-hari. Cerita fiksi, puisi, dan dongeng menciptakan dunia-dunia baru dalam kepala kita. Imajinasi ini bukan hanya milik seniman, ia adalah bahan bakar bagi inovasi, solusi, dan pemikiran kreatif. Contohnya seperti Walt Disney, banyak terinspirasi dari cerita-cerita masa kecil yang ia baca, yang kemudian melahirkan dunia animasi yang menginspirasi jutaan orang. Keempat, refleksi tentang siapa kita dan siapa yang ingin kita jadi. Kadang, lewat kisah dalam buku, kita bertanya pada diri sendiri, apakah aku seperti tokoh itu atau sudahkah aku menjalani hidup dengan arah yang tepat? Misalnya, membaca Laskar Pelangi membuat banyak orang tersentuh dan mulai menghargai pentingnya pendidikan serta perjuangan dalam hidup. Kelima, pengetahuan sebagai pondasi logika dan pengambilan keputusan. Buku menyimpan fakta, teori, dan konsep yang memperkuat pola pikir rasional dan kritis. Di tengah banjir informasi, pengetahuan yang tersusun dari bacaan membuat kita lebih tenang dan cermat. Buku seperti The Psychology of Money membantu pembaca memahami keuangan. Bukan hanya lewat angka, tapi lewat cara berpikir yang bijak dan logis. Tapi sayangnya minat baca di Indonesia masih tergolong rendah. Dalam studi World Most Literate Nation tahun 2016 oleh CCSU, Indonesia berada di peringkat ke-60 dari satu negara soal literasi. Bukan karena kita tak bisa membaca, tapi karena kita belum terbiasa membaca. Bukan kemampuan baca yang kurang, melainkan kebiasaan membaca yang jarang dilakukan. Ini bukan sekedar angka, ini alarm bahwa budaya membaca harus ditumbuhkan, bukan ditunda. Karena bangsa yang hebat bukan hanya yang banyak bicara, tapi yang rajin membaca. Aku pernah baca satu buku tentang melukis untuk pemula. Dari situ aku belajar bahwa menggambar bukan soal hasil, tapi soal berani mengekspresikan diri. Buku itu kecil, tapi membuka cara pandangku. Kalau seni itu bisa dimulai dari garis sederhana, seperti
seperti membaca yang dimulai dari satu halaman, tapi bisa mengubah banyak hal. Lalu, bagaimana cara menumbuhkan minat? Mulai dari yang kita suka dulu, jangan paksa yang berat. Tak masalah kalau itu komik, puisi, bahkan buku bergambar. Luangkan 10 menit setiap hari. Konsisten lebih penting dari durasi. Biarkan rasa penasaran yang memimpinmu. Karena minat itu tumbuh bukan dipaksakan. Dan jangan ragu untuk berbagi. Ceritakan bacaanmu ke teman, media sosial, atau bahkan video seperti ini. Karena membaca akan tumbuh jika dibagikan. Ngomong-ngomong soal tempat baca yang inspirasi, kalau kamu ada di Rangkas Bitung, kamu wajib banget mampir ke Perpustakaan Saijah Adinda, Jalan Raden Kuyati, Nataat Maja, nomor 3 Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Tepat berada di sebelah Museum Multatuli. Gedungnya terinspirasi dari bentuk fluid dengan desain yang unik, mencerminkan kearifan lokal dan menjadi simbol penyimpanan ilmu pengetahuan. Perpustakaan ini dibangun pada tahun 2015 hingga 2016 dan diresmikan pada tanggal 27 Desember 2017. Perpustakaan Saijah Adinda di Kabupaten Lebak bukan sekedar tempat menyimpan buku, lebih dari itu. Perpustakaan ini menjadi ruang terbuka untuk belajar dan membangun wawasan bersama. Dengan berbagai fasilitas dan program yang tersedia, perpustakaan ini mendorong masyarakat untuk terus berkembang dalam berbagai aspek, mulai dari pengetahuan, kepribadian, hingga kepedulian sosial. Perannya sangat penting dalam mendukung lahirnya generasi yang lebih cerdas, kreatif, dan siap berkontribusi bagi kemajuan Kabupaten Lebak. Teman-teman, setiap buku menyimpan dunia, dan kita hanya perlu membuka satu halaman untuk memulainya. Yuk datang langsung ke Perpustakaan Saijah Adinda atau kunjungi perpustakaan terdekat di kotamu. Dimanapun kamu berada, buku selalu siap menyambutmu untuk membuka pikiran dan menumbuhkan masa depan. Karena membaca bukan sekedar hobi, tapi langkah kecil menuju hidup yang lebih besar. Dan ingat, budaya membaca bukan tentang banyaknya buku yang dibaca, tapi tentang seberapa besar hidup yang berubah karenanya. Karena dari satu halaman buku bisa lahir ribuan ide,